Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita semuanya untuk melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam untuk kelas 12 semua jurusan. Salawat salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan nanti syafaatnya di hari kemudian. Baiklah kami sekalian, ini pertemuan kita yang ke-6 dan ke-7. Di minggu kemarin Bapak tidak rekaman karena sesuatu hal, dan ini baru ada kesempatan untuk rekaman pelajaran pendidikan agama kelas 12 sekaligus Bapak buat pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Baik, di pertemuan ke-6 ini, anak kami sekalian, kita akan mempelajari mengenai muhrim. Ini masih berhubungan dengan pelajaran kita yang lama, yaitu mengenai munakahat. Dan untuk mengambil berkahnya, tidak ada salahnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari itu nanti mendapatkan keberkahan dari beliau. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak kami sekalian, Bapak akan mulai. Kita lihat di pelajaran kita yang ke-6 yang ada hubungannya dengan masalah munakahat. Lagi kemarin-kemarin kita mempelajarinya, pengertian munakahat, kemudian hukum munakahat, kemudian tujuan munakahat. Ini yang terakhir di munakahat pelajaran kita mengenai muhrim. Kemudian nanti pelajaran ke-7 kewajiban suami juga kewajiban istri. Baik, yang pertama di pelajaran kita yang ke-6 ini adalah judulnya muhrim. Bapak ulangi, judulnya muhrim. Baik, dari segi pengertian bisa kita lihat nanti anak kami pada slide. Menurut pengertian bahasa, muhrim berarti yang diharamkan. Bapak ulangi, pengertian bahasa muhrim itu berarti yang diharamkan. Kemudian dalam ilmu fikih, muhrim adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Berarti ingat anak kami sekalian dan garis bawahi dari judul tadi. Kalau muhrim berarti orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Kemudian dari ilmu fikih pun tadi, muhrim adalah wanita yang haram dinikahi. Berarti kalau sudah haram dinikahi, ini merupakan patokan kepada kita anak kami sekalian. Jangan lagi nanti anak kami melanggar. Kalau sudah diharamkan berarti sudah tidak boleh. Kalau dikerjakan berarti nanti berdosa kita. Kemudian dapat lanjutkan lagi. Kalau yang sudah namanya muhrim itu nanti antara lain bisa muhrim karena satu darah, bisa muhrim dia karena perkawinan, misalnya perkawinan orang tua kita ke atas dan seterusnya. Jadi, asal sudah kalian dengar atau kalian ingat sudah disebut dengan muhrim, itu berarti wanita tersebut sudah tidak boleh kita nikahi. Atau di pelajaran kita ini disebutkan wanita itu sudah haram untuk kita nikahi. Adapun alasan atau penyebab seseorang wanita haram kita nikahi, itu anak kami sekalian tengok di slide nanti ada 4 macam. Dah, Bapak ulangi. Sebagai penyebab seseorang wanita itu haram dinikahi, secara garis besar ada 4 macam. Bapak lanjutkan. Di antaranya yang pertama,
wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Ini yang pertama, garis bawahi anak kami sekalian. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Lalu siapa saja wanita yang haram dinikahi karena keturunan? Buat ke bawah dia catatannya, atau misalnya urutan-urutan wanita-wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena keturunan yaitu ibu kandung dan seterusnya ke atas. Berarti ibu kandung dan seterusnya ke atas, beberapa saudara-saudara ibu pun sudah tidak boleh kita nikahi. Kemudian ibu dari ibu pun ke atas tidak boleh kita nikahi. Kemudian ibu dari ayah kita ke atas pun tidak boleh kita nikahi. Ini wanita yang diharamkan untuk dinikahi dari keturunan. Kemudian wanita yang haram dinikahi karena keturunan yang kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Berarti anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah pun ini tidak boleh kita nikahi. Misalnya ada 2 atau 3 orang anak perempuan, jadi asal anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah itu tidak boleh dinikahi. Kemudian wanita yang haram dinikahi karena keturunan yang ketiga, saudara perempuan sekandung. Berarti saudara anak kami sekalian yang sekandung berarti seayah atau seibu. Berarti berapa orang pun saudaramu yang perempuan anak kami sekalian haram kita nikahi. Ya, baik kakak yang di atas kita ataupun adik yang di bawah kita. Berarti patokannya di situ asal saudara sekandung berarti sebapak atau seibu tidak bisa kita nikahi. Itu jelas haram. Kemudian saudara perempuan dari bapak. Saudara perempuan dari bapak ini berarti bisa kakak ayah kita, bisa adik ayah kita. Kalau orang kita sebut ini sama dengan ini bou lah ini kira-kira. Ya, saudara perempuan dari bapak itu sama dengan kira-kira bou kita, ibu atau dari orang tua kita laki-laki. Berapapun saudara perempuan dari orang tua kita laki-laki tidak bisa kita nikahi, haram kita nikahi. Kemudian yang keempat, saudara perempuan dari bapak sudah kita bahas. Jadi bapak lanjutkan, di antaranya yang nomor 5 ada lagi saudara perempuan dari ibu. Berarti kalau saudara perempuan dari ibu, kalau orang kita menyebutkan ini adik mama, orang kita sini menyebut etek lah ini kira-kira, saudara perempuan dari ibu. Kemudian bisa umak tua atau kakak dari ibu kita. Jadi saudara perempuan dari ibu pun, istilah orang kita etek atau ujing ini tidak bisa kita nikahi, haram hukumnya. Kemudian turun lagi kita terus ke bawah. Nomor 6, yang haram kita nikahi anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Berarti kalau anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan dari budak kita seterusnya ke bawah tidak boleh kita nikahi. Ya. Atau misalnya anak perempuan dari abang ayah kita tidak boleh kita nikahi. Berarti tetap saudara kita, abang atau adik kita. Itu karena keturunan. Kemudian bapak lanjutkan. Yang ketujuh, wanita yang haram kita nikahi, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Berarti anak perempuan dari saudara perempuan seterusnya ke bawah juga masih boru kita. Berarti anak dari saudara perempuan saudara kita tidak bisa kita nikahi. Inilah dia alasan yang
Pertama, wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Bisa kalian catatkan bagus-bagus nanti. Ini wanita yang haram dinikahi karena keturunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, kita lanjutkan anak kami sekalian. Selain dari wanita yang haram dinikahi karena keturunan, ada lagi yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Yang dimaksud wanita yang haram dinikahi karena sesusuan, ini mungkin anak kami sekalian, orang tua kita yang perempuan setelah melahirkan kita, mungkin ASI-nya tidak ada. Atau mungkin karena sesuatu penyakit. Bisa saja penyakit kanker payudara dan lain-lain sebagainya. Jadi, kalau ibu kita tidak punya ASI, kita dibuat ayah kita atau dibuat mama kita menyusu kepada umumnya saudara dari mama kita. Bisa kakak dari mama kita, bisa adik dari mama kita. Jadi kita disusukan kepada kakak dari mama kita atau kepada adik dari mama kita. Jadi ibu yang menyusui kita di luar mama kita, siapapun dia, secara umum tidak bisa kita nikahi, alias haram kita nikahi. Karena alasan satu susuan. Kemudian, wanita yang haram dinikahi karena hubungan satu susuan, yang kedua adalah saudara perempuan sesusuan. Saudara perempuan sesusuan ini biasanya tempat mama kita menyusui itu ada anaknya yang perempuan. Jadi kalau kita sama-sama menyusu kepada satu mama yang punya saudara dengan kita atau yang punya saudara dengan tempat kita menyusu, terutama perempuan, itu juga berarti haram kita nikahi. Karena alasan tadi, satu susuan. Berarti kalau wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan ada dua. Ibu yang menyusui, kemudian saudara perempuan sesusuan. 2. Wanita yang haram kita nikahi karena satu susuan. Baik, anak kami sekalian, kita lanjutkan. Yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan ini, anak kami sekalian, ini juga ada beberapa orang. Silakan ambil lagi catatan kalian. Kita lanjutkan catatannya. Alasan yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan, yaitu 1. Ibu dari istri. Kalau ibu dari istri ini berarti mertua lah ini, anak kami sekalian. Ibu dari istri berarti mertua. Kalau orang kita sebut ini nantulangmu, ibu dari istrimu. Jadi, andainya misalnya nanti istrimu meninggal, haram kau nikahi mama dari istrimu ke atas beberapa orang saudara-saudara dari ibu ke atas yang mertua. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, anak tiri. Ini juga jelas anak kami sekalian. Wanita yang haram nikahi karena perkawinan, jika ibu tiri kita membawa anak perempuan yang dari perkawinan ibu tiri kita itu dari suami yang lain, kemudian ibu tiri ini menikah dengan ayah kita, berarti anak perempuan yang dibawa oleh ibu tiri tidak bisa kita nikahi, alias haram kita nikahi. Ya. Kemudian begitu juga dengan ayah kita, tidak bisa dia menikahi anak tirinya, haram hukumnya anak kami sekalian. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan yang ketiga adalah ibu tiri. Ibu tiri ini berarti
Ini termasuk istri dari ayah kita. Jadi, kalau sudah jelas dia dinikahi oleh ayah kita, ingat anak kami sekalian, jangan pernah terbuka hati dan pikiranmu untuk menikahi ibu tiri, karena hukumnya jelas haram. Haramnya di mana? Karena sudah ada ikatan perkawinan dari ayah kita. Makanya dia ibu tiri kita. Kemudian, ibu tiri ini baik sudah cerai atau belum dari ayah kita, jelas tidak bisa kita nikahi. Ini Bapak tidak mengutip ayatnya, tinggal di catatan kita buat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah kamu kawini wanita-wanita yang pernah dikawini ayahmu. Ini terjemahan dari Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 22. Dah? Baik, kita lanjutkan. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan yang keempat adalah menantu. Menantu berarti istri dari anak laki-laki. Berarti istri dari anak laki-laki nanti pun bagi ayah kita tidak bisa dinikahinya istri dari anaknya laki-laki. Andainya pun nanti ada yang meninggal anaknya yang laki-laki. Kemudian begitu juga dengan yang sudah cerai ataupun yang belum cerai. Ya. Jadi asal menantu istri dari anak laki-laki, berapa orang pun menantunya, baik yang sudah cerai ataupun yang belum cerai, haram hukumnya untuk dinikahi. Inilah dia alasan yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat haram kita nikahi wanita itu, yaitu wanita yang dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Pertalian muhrim dengan istri ini, anak kami sekalian, biasanya mereka kakak adik atau kembar, atau mereka kakak adik yang berbeda usia. Jadi, andainya anak kami misalnya nanti melihat haram di Islam melakukan poligami atau memperistri sekaligus 2 atau 3 orang terhadap beberapa orang perempuan, baik 2 atau 3 orang yang bersaudara, jadi perempuan-perempuan dengan bibinya, berarti bibi dan anak bibi, beberapa orang pun perempuan, jelas haram kita nikahi. Andainya misalnya ada yang memperistri sekaligus, istilah yang paling keren sekarang namanya dipoligami. Jadi jika mereka sekeluarga, kakak adik, 1, 2 atau 3 orang sekaligus, ini haram hukumnya kita nikahi. Kemudian mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi ini bisa kita lihat anak kami sekalian, ada dalam Al-Quran yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 23. Ini satu ayat anak kami sekalian, bisa kita tengok ke slide. Bapak kutip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul ahi wa banatul ahti wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar rodo'ati wa ummahatu nisa'akum wa raba'abukum wa raba'akumul lati fi hujurikum
minan nisaikumul lati daholtum bihinna fa illam takunu adaholtum bihinna fala junaha alaikum wa hola ila abanaikum allajina min aslabikum wa antasma'u baina uhtaini illa ma qad salapa innallaha kana ghafurur rahima. Ini agak susah kita memahami ayatnya, agak kecil tulisannya anak kami sekalian. Baik, itu tidak jadi masalah. Kita lihat. Bapak lanjutkan lagi. Dari terjemahan ayat, bisa kami pelajari nanti, bisa kita lihat bersama. Diharamkan atas kamu menikahi ibumu. Ini garis bawahi, 2 kali disebutkannya di sini anak kami sekalian. Hurrimat alaikum ummahatikum wa banatukum. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan. Pelan-pelan anak kami sekalian kita lihat. Saudara-saudara ibumu yang perempuan. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Kemudian ibu-ibumu yang menyusui kamu. Kemudian saudara-saudara perempuanmu sesusuan. Kemudian ibu-ibu istrimu atau mertua. Kemudian anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri. Berarti ini kira-kira anak dari istri tiri lah ini anak kami sekalian. Kemudian, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan 2 perempuan yang bersaudara sekaligus, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Maksudnya kami di sini yang masa lampau, mungkin, sudah duluan salah satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dunia. Jadi dalam agama, kalau sudah meninggal kakaknya, boleh naik tangga, turun tangga istilahnya. Jadi kalau sekaligus yang bersaudara itu tidak bisa anak kami sekalian. Jadi jelas dari ayat An-Nisa surat keempat ayat 23 ini, beberapa orang perempuan-perempuan tadi yang diharamkan untuk kita nikahi sudah jelas disebutkan oleh Allah di sini. Maka bagi anak kami sekalian, kalau sudah kita ketahui Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 23 ini menyatakan wanita-wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian darah, ini ingat jadi patokan kepada kalian nanti ke belakang hari. Jangan pernah terbuka hatimu atau niatmu untuk menikahi wanita-wanita yang sudah disebutkan di atas tadi atau yang sudah Bapak terangkan. Kemudian sungguh Allah Maha Sempurna, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Inilah anak kami sekalian mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi. Ada 4 tadi. 1 karena keturunan. Kemudian 2 karena 1 susuan. 3 karena pernikahan. 4 karena wanita yang sama-sama sekaligus dinikahi atau istilah yang paling keren sekarang dipoligami sekaligus 2 atau 3 orang. Jadi
pelajaran kita mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi sama dengan muhrim, ini Bapak rasa sudah jelas. Dan bisa nanti kalian tanyakan, andainya ada catatan-catatannya yang tidak lengkap, kembali tengok, buka Facebook SMK Taruna Padang Sidimpuan mengenai pelajaran kita, Pendidikan Agama Islam kelas 12 untuk seluruh jurusan. Dan kalau ada yang bertanyakan, tanyakan nanti langsung kepada Bapak, kita selesaikan mengenai pelajaran kita itu. Bapak rasa untuk pelajaran kita mengenai muhrim, ini kita tutup saja dan kita sudahi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian anak-anak kami sekalian, di pelajaran ke-6 kita pelajari mengenai wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Kemudian masuk kita kepada pelajaran yang ke-7. Tadi pertemuan ke-6 atau part 6, sekarang masuk kita kepada part 7 atau bagian yang ke-7. Di bagian ke-7 ini juga anak kami sekalian masih berhubungan dengan masalah munakahat. Ya, karena pelajaran munakahat ini agak panjang ini anak kami sekalian. Kemudian kita bahas pelajaran ini juga sangat berguna untuk kalian nanti ke depan. Bukan berarti Bapak untuk menyuruh kalian cepat-cepat menikah. Tetapi mana tahu ada yang tidak bisa menahan lagi nanti agar diketahui ke belakang hari. Baik, kita pelajari pelajaran yang ke-7 mengenai kewajiban suami istri. Berarti 2 orang suami istri. Kalau sudah namanya kewajiban suami istri, berarti kewajiban si suami dan kewajiban si istri. Baik, dari pelajaran kita ini kewajiban suami istri, kapan kita jadi suami dan kapan kita jadi istri, ini yang perlu dipertanyakan duluan anak kami sekalian. Anda atau anak kami sekalian suami istri, andainya kalian sudah jadi suami istri, itu kita ketahui setelah kita menerima akad nikah atau pernikahan yang dilangsungkan dari orang tua atau dari tulangmu atau dari P3N atau siapapun dia yang menikahkan wanita itu kepadamu. Sejak kita menerima akad nikah untuk wanita yang jadi istri kita, sejak itu kita sudah resmi jadi suami istri. Jadi kalau sudah resmi jadi suami istri berarti sudah ada ikatan. Berarti kalau sudah ada ikatan, perlu kewajiban atau perlu tanggung jawab. Jadi ada beberapa kewajiban suami, ada beberapa tanggung jawab suami. Itu istilah dulu di pelajaran PAI, sekarang disebutkan dengan kewajiban suami. Dulu disebut dengan tanggung jawab suami, tanggung jawab istri. Jadi sekarang diperbaharui. Kewajiban suami, kewajiban istri. Jadi anak kami sekalian, dari kewajiban suami atau istri ini, setelah kita menerima akad nikah, saat itu kita jadi suami atau misalnya anak kami nanti sudah jadi istri, agar tujuan pernikahan anak kami sekalian itu harus melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam hidup berumah tangga. Jadi kalau sudah berumah tangga, beberapa kewajiban itu tidak bisa kita hindari atau tidak bisa kita mengelak dari itu, karena itu sudah merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Kemudian sebaik-baiknya landasan ikatan kewajiban suami istri ini, ingat, dengan landasan kalian dulu dinikahkan sebelum jadi suami istri, harus dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Jadi kalau kewajiban itu sudah dilaksanakan dengan landasan dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah,
kalian nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala solusi atau diberikan karunia bisa memecahkan hidup berumah tangga jika sudah jadi suami istri. Baik, Bapak kutip Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa surat keempat pada ayat 34. Ini sering kami lihat ini jika ada undangan-undangan perkawinan atau pernikahan. Ini sering dikutip ayat ini. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallahu wallati tahapuna nusyujuhunna fa'ijuhunna wahjuruhunna fil madajik wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabgu alaihinna sabilan innallaha kana aliyan kabira. Ini bunyi dari Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 34. Jadi sebagai patokan bagi anak kami sekalian nanti tetap kita harus berpedoman kepada Al-Quran sebagai dasar niat ikhlas semata-mata karena Allah untuk menikah. Jadi tanggung jawab itu nanti bisa kita lihat dari Al-Quran ini dalam terjemahannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di sini bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Ya, garis bawahi anak kami sekalian. Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ini tidak semua arti dari Al-Quran ini Bapak kutip. Ini yang penting saja kita ambil dari ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi jelas anak kami sekalian, kalau Anda anak kami nanti jadi pemimpin, berarti tanggung jawab atau kewajibanmu sebagai seorang suami adalah istrimu. Bisa nanti misalnya tanggung jawab itu dari segi sandang pangan, pakaian, belanja, kemudian ada rumah, kemudian ada harta dan lain-lain sebagainya. Jadi dari ayat ini jelas kita lihat, kalau kita nanti jadi pemimpin, usahakan sejak jatuh kepadamu sebagai seorang pemimpin di rumah tangga, sudah selesai ikrar akad nikah, wanita yang kita nikahi itu jadi tanggung jawab kita. Ingat, tanggung jawab kita. Kitalah yang mengarahkannya nanti ke sana kemari. Jadi anak kami sekalian, ingat kalau sudah jadi ayah-ayah atau jadi suami nanti, sudah tidak anak muda lagi kita. Kalau sudah ayah-ayah berarti sudah ada tanggung jawab kita. Dari ayat ini berarti ada yang kita pimpin. Jadi harus ada perubahan anak kami sekalian 180 derajat dari sifat masih lajang dengan sifat yang sudah jadi ayah atau pemimpin atau suami di rumah tangga. Misalnya anak kami sekalian, dulu kalau kalian masih lajang, itu kadang-kadang tidak tepat waktu. Misalnya, kalau bangunnya masih dibangunkan oleh orang tua.
Sekarang kalau sudah jadi pemimpin di rumah tangga, tidak ada lagi istilah dibangunkan oleh orang tua. Kita sendiri yang mengambil alih tanggung jawab sebagai pemimpin bagi istri kita. Dulu biasanya kita bangun jam 9, jam 10 pagi. Kalau sekarang, ingat, kalian harus bangun saat terahim-terahim, pagi-pagi atau subuh-subuh. Di situ harus kita bangun, persiapkan untuk persiapan hari ini. Nampakkan anak kami sekalian sudah jadi pemimpin. Bimbinglah istrimu nanti, misalnya untuk imam istrimu waktu sholat subuh di rumah tangga. Karena kebaikan itu, anak kami sekalian, ingat itu, dimulai dari awal. Setelah kita diikat oleh ikatan pernikahan, perjanjian itu, maka lakukanlah yang baik antara anak kami sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Kalau anak kami terbiasa mulai pagi, misalnya tadi sudah sama-sama bangun pagi, sudah sholat subuh, sama-sama berdoa, demikian seterusnya nanti sampai kalian punya anak dan keturunan, alhamdulillah nanti seperti itu kalian mudah diberikan Allah karunia. Tapi ingat, semata-mata dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak lanjutkan. Ada Bapak kutip lagi, tapi ini tidak Bapak buat hadisnya. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, istri adalah penanggung jawab rumah tangga suami istri yang bersangkutan. Berarti, dijelaskan hadis ini juga anak kami sekalian, sebagai seorang istri, ini khusus kepada anak kami yang perempuan. Anak kami perempuan nanti jika sudah jadi istri, istri itu adalah penanggung jawab rumah tangga suami istri yang bersangkutan. Maksudnya, kalian anak kami sekalian yang perempuan adalah sebagai pendamping suamimu dunia akhirat. Artinya pertanggungjawaban kalianlah nanti sebagai suami istri, jadi ayah atau jadi ibu yang nanti sekaligus persiapan kalian ke belakang hari. Jadi, anak kami sebagai pemimpin di rumah tangga juga harus tanggung jawab kepada istri. Istri juga harus mengikuti suami. Artinya istilah orang kita di Serimpuan ini salupat saindege songon siala sampagul raptu ginjang raptu toru. Artinya sama-sama satu tanggung jawab, yang dengan tanggung jawab itu nanti mudah-mudahan kalian mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kalian sebagai suami istri, ingat anak kami sekalian, sebagai suami yang punya kelebihan, artinya tutupilah kekurangan istrimu jika istrimu punya kekurangan. Itulah antara lain termasuk salah satu contoh dari tanggung jawabmu. Begitu juga dengan istri. Jika suamimu punya kekurangan, tutupilah dengan kelebihanmu sebagai seorang istri. Dah? Jadi, jangan mudah kalian anak kami sekalian mengunggah ke dalam Facebook. Misalnya suaminya ada kejelekannya, diunggah di Facebook. Atau misalnya istri ada kejelekannya, diunggah suami di Facebook. Tidak boleh. Ingat, garis bawah anak kami sekalian, jangan diunggah di Facebook apapun keburukan suami atau keburukan istri. Malu kalian anak kami sekalian. Maunya ada sama kalian rasa malu. Jadi jangan mempermalukan suami atau mempermalukan istri dan melalui Facebook. Ingat itu, garis bawahi. Jadi kekurangan suami harus kita tutupi dengan kelebihan kita andainya kami nanti sebagai seorang istri. Atau sebaliknya, kekurangan istri, apapun dia, harus ditutupi oleh suami dari kelebihan suami. Inilah dia penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi, kewajiban suami istri di sini ada beberapa yang kita lihat. Di antaranya, kewajiban suami yang pertama, memberi nafkah. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, nafkah di sini bisa
nafkah lahir, nafkah batin. Kemudian memberi sandang, artinya pakaian. Jadi pakaian itu pilihlah anak kami sekalian nanti pakaian yang muslim. Dah, jangan ditiru pakaian yang tidak muslim. Sama dengan nafkah. Berikanlah nafkah itu kepada istrimu, nafkah yang halal lagi baik. Dikatakan dalam berbagai ayat, halalan toibah, yang halal lagi baik-baik. Jadi anak kami sekalian nanti jangan diberikan kepada keluarga nafkah lahir yang tidak baik, misalnya uang yang tidak baik, datangnya misalnya dari hasil judi atau dari hasil nomor jitu. Bapak ingatkan, nafkah yang kita berikan nanti kepada istri, usahakan nafkah yang halal dan baik, jangan nafkah yang tidak baik. Kemudian ada pangan. Pangan ini pun demikian kami sekalian, apapun bentuk pangan, termasuk makanan dan minuman yang kita berikan kepada pasangan kita atau istri kita, usahakan itu makanannya atau minumannya adalah makanan minuman yang halal. Kemudian tempat tinggal. Tempat tinggal, usahakan istilah orang kita kalau misalnya kita sudah menerima ikatan pernikahan, cukup di rumah orang tua kita 2 sampai 3 bulan saja anak kami sekalian. Walaupun rumah orang tua kita ada atau tempat tinggal ayah kita sudah ada, usahakan kita tetap, istilah orang Sidimpuan dikatakan manjae atau manjulu. Itu yang paling bagus anak kami sekalian. Untuk tempat tinggal kita di rumah orang tua kita cukuplah 2-3 bulan. Kalau perlu kita cari rumah tempat tinggal kita karena kita sudah jadi suami istri. Jadi tempat tinggal itu tidak harus yang bagus, tidak harus yang mewah. Tapi kita memisahkan diri dari orang tua, tandanya kita sudah jadi suami istri yang bertanggung jawab. Cari tempat tinggal, cari rumah. Jadi salah nanti kami sekalian bisa merasakan bagaimana tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri jika kalian sudah jadi suami istri. Kemudian lanjutannya, kewajiban suami itu anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Jadi kepada kalian kami sekalian nanti Bapak sarankan lebih bagus kita pisah dari orang tua untuk sementara manjai atau menjulu. Dengan catatan kita rasakan nanti bagaimana sakitnya setelah jadi orang tua atau jadi suami istri. Bagaimana manisnya, bagaimana enaknya, dan bagaimana senangnya. Jadi kalau cepat-cepat kita cari manjai atau menjulu, kita rasakan nanti bagaimana kita sebagai pemimpin di rumah tangga atau anak kami perempuan sebagai istri di rumah tangga. Ini tidak Bapak buat ayatnya. Dari memberikan nafkah, sandang, pangan, tempat tinggal kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Ini ada pada Al-Quran surat At-Talaq pada surat 65 ayat 7. Kita kutip artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Artinya, sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Dan ingat bagi anak kami yang istri dari perempuan nanti, jangan minta macam-macam hal-hal yang tidak perlu kepada suami di luar kemampuan suami. Kalian pun sebagai anak perempuan nanti sebagai istri harus paham bagaimana kemampuan suamimu. Kemudian, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ini jelas. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Berarti Allah memberikan tanggung jawab itu kepada suami sesuai dengan tanggung jawabnya, atau Allah memberikan kewajiban kepada suami sesuai dengan kewajiban yang dimilikinya. Kemudian Bapak lanjutkan, sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ini di At-Talaq ini setelah
kesempitan, pasti ada kelapangan. Ini nanti sering kalian anak kami dengar ini. Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Setelah kesempitan, pasti ada kebaikan. Setelah kesempitan, pasti ada kebaikan. Itu mungkin bunyi yang ada pada Quran surat Talak. Kemudian, kewajiban suami yang kedua, memimpin serta membimbing istri dan anak-anak agar menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, agama, masyarakat, serta bangsa dan negara. Jadi kewajiban suami yang kedua di sini, memimpin atau membimbing istri dan anak-anak agar menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri. Artinya, tanggung jawab atau kewajibannya nanti sebagai seorang suami atau istri, jika mereka dikaruniai Allah anak, menjadi tanggung jawab suami istri agar bagi mereka nanti bisa tanggung jawab pada dirinya sendiri sebagai suami istri. Begitu juga nanti tanggung jawab bagi anak-anaknya jika mereka sudah dikaruniai oleh Allah anak. Kemudian, sebagai suami istri juga harus tanggung jawab kepada agama. Jadi tanggung jawab kepada agama pun tidak boleh diabaikan anak-anak sekalian. Kadang-kadang kita sering lupa tanggung jawab kita kepada agama karena ada tanggung jawab kepada istri atau anak-anak. Di ayat-ayat yang lain dikatakan istri dan anak-anak itu anak kami sekalian adalah perhiasan dunia. Ingat, istri dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Dalam artian, kewajiban kita sebagai seorang suami dalam beragama itu jangan lupa. Tetap. Bahkan, ada dalam hadis, carilah duniamu seolah-olah hidup selamanya. Dan jangan lupa cari akhiratmu seolah-olah mati besok. Itu kalau anak kami masih ingat dulu waktu di Sanawiyah atau waktu kalian di SMP dulu. Dah. Ikmalit dunyaka ka'annaka tamutu goda. Itu bunyi hadisnya di awal atau di pangkal. Cari duniamu seolah-olah hidup selamanya dan jangan lupa cari akhiratmu seolah-olah mati besok. Kemudian tanggung jawab yang lain di masyarakat. Jadilah kalian nanti anak kami sekalian kalau sudah jadi suami istri berguna bagi masyarakat di sekitarmu. Misalnya, kalau di sekitarmu ada kejadian di masyarakat, baik kejadian Siriaun ataupun Siloluton. Siriaun itu, maaf anak kami sekalian, ada misalnya masalah yang berhubungan dengan pesta, akikah, dan segala macam di situ. Itu masalahnya yang disebut dengan istilah Siriaun. Jadi silakan buka pintu rumah anak kami sekalian, mana tahu rumah itu dipakai. Begitu juga dengan Siluluton. Siluluton itu anak kami sekalian ada misalnya yang meninggal dunia di sekitar atau tempat tinggal dekat dengan rumahmu. Kalau rumahmu dipakai untuk orang banyak, misalnya famili-famili yang berdatangan melihat jenazah, usahakan rumahmu juga tetap dibuka. Jangan dikunci jika ada misalnya kemalangan di situ, atau jangan dikunci rumah, atau misalnya ada di situ Siriaun. Tandanya kita yang jadi suami istri harus bermasyarakat dan ikut terlibat di masyarakat. Kemudian, serta bangsa dan negara. Artinya, siap kita kalau diperlukan oleh negara dan oleh bangsa kita sendiri. Artinya, sebagai seorang suami atau istri, jika diperlukan tanggung jawab atau kewajiban sebagai suami, jangan hanya di rumah tangga, bahkan untuk negara pun harus siap. Kemudian, kewajiban suami yang ketiga, bergaul dengan istri dan anak-anak dengan baik. Maksudnya di sini anak kami sekalian makrub. Bergaul yang dimaksudkan di sini makrub, misalnya dalam berbahasa di rumah tangga, usahakan anak kami sekalian sopan. Harus saling menghormati atau saling hormat di antara kalian sebagai suami istri. Kalau kalian saling hormat di antara suami istri, maka nanti kepada anak kalian pun, istri-istri kalian yang misalnya keluarga-keluarga kalian, bahkan kepada saudara-saudara kalian, diantaranya harus tetap makrub, artinya berlaku sopan. Kemudian, menyayangi istri dan anak-anak dengan niat ikhlas karena Allah semata-mata serta untuk memperoleh ridhonya. Ini sudah jelas tadi sesuai dengan Al-Quran surat At-Talaq tadi. Dalam menyayangi istri dan anak-anak, bagi kita nanti atau bagi kalian kami sekalian sebagai suami, kewajibanmu, ingat garis bawahi niat ikhlas karena Allah serta untuk memperoleh ridhonya. Baik, lanjutannya anak kami sekalian,
memelihara istri dan anak-anak dari bencana, baik lahir maupun batin, dunia maupun akhirat. Dikatakan di sini ukhrawi. Jadi, dalam memelihara istri dan anak-anak di sini dari bencana, andainya misalnya nanti ada bencana-bencana alam, maaf anak kami sekalian, mungkin anak kami sekalian nanti tempat tinggalnya, ada yang tempat tinggalnya rawan dari bencana. Ingat, kalau sudah kita ketahui tempat tinggal itu daerah yang rawan bencana, kita jangan tinggal di situ. Tengok tempat tinggalnya. Jangan, kalau anak kami lihat nanti tempat tinggal di situ, misalnya rumahnya sewanya murah, tapi sering banjir, atau misalnya sering di situ nanti misalnya rumah atau tanah itu bergerak, atau misalnya tanah itu nanti bisa runtuh. Jadi bagi anak kami sekalian, dalam memelihara istri dan anak-anak dari bencana, usahakan harus tepat waktu. Artinya sebelum kejadian kita harus memikirkan ke belakang agar keluarga dan anak kita nanti terpelihara dari bencana. Tengok kian tempat tinggal, kalau misalnya tempat tinggal kalian itu jangan tempat tinggalnya yang ada di situ rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana banjir dan hujan segala macam sekalian. Kemudian lahir maupun batin, dunia maupun ukhrawi. Lahir batin artinya tadi kemarin seperti sebelum-sebelumnya Bapak jelaskan, ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Kalau di hatimu dan di dalam dirimu atau kolbumu, baik dunia maupun akhirat, kita mempertanggungjawabkannya secara lahir batin, mudah-mudahan kalian nanti bisa terpelihara sebagai seorang suami yang bertanggung jawab. Karena nanti dunia akhirat kita pertanggungjawabkan apa yang kita perbuat kepada anak-anak atau istri kita. Dah, makanya katakan di sini dunia maupun akhirat atau ukhrawi. Berikut anak kami sekalian, ada lagi tanggung jawab suami atau kewajiban suami, membantu istri dalam tugas sehari-hari terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Ini sering terjadi di antara suami istri, anak kami sekalian. Jika kalian nanti jadi suami atau istri, harus sama-sama membuang egoisnya masing-masing. Kalau sudah jadi suami dan istri, harus sama-sama membuang egoisnya. Misalnya kalau istri lagi memasak, atau misalnya kalau istri lagi belanja, apa salahnya buang egomu? Boleh dikawani belanja misalnya ke pasar, dah, atau misalnya belanja ke poken, istilah orang kita sini. Jadi dalam mengasuh anak-anak ini nanti harus sama-sama itu tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Kemudian, andainya misalnya nanti anak kami juga sudah punya karunia anak atau punya anak, dalam mendidik anak pun harus sama-sama atau sama-sama ditanggung jawabi. Ibaratnya kalau misalnya seperti yang katakan istri lagi masak, atau misalnya lagi menyapu, atau misalnya lagi menyuci, anak-anakmu misalnya meminta minum atau meminta makan, dah, buang egoismu. Tidak ada salahnya karena itu adalah dagingmu. Kalau yang namanya darah daging kita, apa salahnya kita kasih dia minum, kita kasih dia makan, atau kami sekalian yang laki-laki ingat, jika misalnya dia kencing, buka, ganti celananya, jangan tunggu nanti istri sehabis dia masak atau sehabis dia menyuci baru diganti celana anak kita. Buang egoismu. Jadi, membantu istri dalam tugas sehari-hari terutama dalam mengasuh anak dan mendidik anak, ini juga sama-sama tanggung jawab kita agar anak kita nanti menjadi anak yang saleh. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim surat 66 pada ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa quduhan nasu wal hijaratun alaikum malaikatu gilazun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kita kutip, tengok di situ di pangkal dari Quran surat At-Tahrim surat 66 ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu
titik 2 di situ, tengok garis bawahnya teman sekalian, ku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Jadi, dari terjemahan ayat bisa kita lihat, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dari sini ada jelas tanggung jawab, ada jelas kewajiban yang harus kita jalankan sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri nanti. Ada peringatan keras dari Quran surat At-Tahrim. Kemudian ada lagi kewajiban istri atau tanggung jawab istri. Pertama, tanggung jawab istri anak kami sekalian, taat kepada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Adapun suruhan suami yang bertentangan dengan Islam tidak boleh ditaati. Artinya anak kami sekalian, sebagai seorang istri, sebatas tanggung jawabmu sebagai seorang istri, dalam batas-batas yang tertentu menurut syariat agama, kita wajib taat kepada suami. Jadi, kalau suruhan suami yang bertentangan dengan ajaran Islam, jangan kita taati. Ini sudah jelas sebagai tanggung jawab seorang istri yang pertama. Kemudian kewajiban istri atau tanggung jawab istri yang kedua, memelihara diri sendiri atau memelihara diri kehormatan dari diri kita sendiri. Maksudnya bagi anak kami yang perempuan, memelihara diri dan kehormatan diri ini, maaf, andainya suamimu nanti cari makan atau lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami, tetap jaga dirimu, tetap jaga harta suamimu, tetap baik di hadapan suami atau di belakang suami, kalian tetap harus menjaga diri dan kehormatan diri. Jadi jangan anak kami andainya suamimu nanti bekerja di luar kota atau misalnya di luar negara, kalian tidak memelihara diri dan memelihara kehormatan serta harta benda suamimu. Jadi Bapak ingatkan, tetap jaga diri serta kehormatan anak kami sekalian sebagai seorang istri dari suami yang sudah menikahimu. Jadi baik kau jaga dirimu, kehormatanmu, harta benda suamimu, itu nanti di hadapan atau di belakang suamimu. Kemudian kewajiban istri yang ketiga, membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarga. Maksudnya anak kami sekalian, bukan berarti suami itu harus betul-betul siap memenuhi segala kewajibannya sebagai seorang suami. Andainya anak kami sekalian yang perempuan mau membantu suami dalam memimpin kesejahteraan, garis bawah di situ memimpin kesejahteraan, boleh kalian yang istri cari pekerjaan untuk membantu suami. Tapi usahakanlah pekerjaan itu juga nanti tetap tujuannya untuk kebaikan dan keselamatan keluarga. Artinya, boleh suami bekerja atau boleh istri membantu suami bekerja. Istilah orang sekarang gardan dua, itulah kira-kira anak kami sekalian. Jadi bukan hanya suami yang harus bekerja banting tulang 24 jam. Tidak ada salahnya. Andainya pun kalian anak perempuan, ikut membantu suami untuk bekerja demi kesejahteraan dan keselamatan keluarga. Ini boleh-boleh saja. Nah, jadi sepanjang kalian baik-baik sebagai seorang suami istri, andainya mau bekerja membantu suami, bicarakan bagus-bagus. Jangan sampai nanti suami tersinggung. Karena anak kami yang perempuan sebagai istri ikut membantu suami bekerja. Malah itu disuruh anak kami sekalian dan dibolehkan dalam agama saling membantu dalam rumah tangga. Itu bisa kita lihat tadi dari Al-Quran yang di atas. Jaga diri dan keluarga dari api neraka, maksudnya bagi kesejahteraan keluarga boleh suami istri untuk bekerja. Kemudian yang keempat, menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit. Ingat, ini garis bawah anak kami sekalian. Berapapun yang dikasih oleh suamimu, ibaratnya penghasilannya, pencariannya, walaupun dia pas-pasan atau cukup-cukup, dikatakan di sini sedikit, usahakan yang sedikit itu pun kalau kau terima dengan lapang dada, kalau anak kami terima dengan senyum, kalau anak kami terima dengan gembira, suamimu pun nanti tambah gembira,
tambah kuat motivasinya untuk bekerja. Jadi, andainya sedikit yang dikasih, jangan marah-marah, jangan ucapkan kepadanya tidak cukup. Jadi, usahakan walaupun sedikit yang diberikannya, cukupkanlah nafkah yang diberikan suamimu walaupun sedikit, sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Kemudian yang sedikit itu anak kami sekalian yang perempuan, ingat, hematlah penghasilan yang sedikit itu dan bijaksanalah untuk menggunakannya. Artinya, disimpan, jangan dihamburkan, jangan dibelikan yang tidak-tidak. Ya, belikanlah yang memang betul-betul bendanya atau barangnya sangat dibutuhkan, baru belikan. Jangan belikan yang tidak diperlukan. Sama itu seperti yang Bapak katakan tadi, kalau kalian misalnya masih mengontrak rumah orang, usahakanlah isi rumah kontrakan itu yang wajar-wajar saja, jangan melampaui batas. Malu kita anak kami sekalian, dari modelnya saja kita mengontrak, kita isi perabotan rumah tangga di luar kemampuan suami, tidak boleh anak kami sekalian. Ya, ingat, walaupun sedikit pemberian suami, cukupkan nafkah yang diberikan itu, sesuaikan dengan kemampuanmu. Tidak boleh kita malu punya suami misalnya kalau dia penghasilannya sedikit. Ya, dulu sebelumnya tidak kau tengok suamimu punya penghasilan yang pas-pasan atau cukup-cukup. Nah, makanya sebagai anak perempuan nanti istri, pahamkan itu, cukupkan yang diberikan suami, jangan karena kekurangan itu kalian ribut di rumah tangga. Ya, dan jangan pernah ada nanti ucapan atau kata untuk ribut di rumah tangga, KDRT, bahkan kadang-kadang mau cerai. Tidak boleh, anak kami sekalian. Dan mengenai, maaf, pelajaran kita nanti ke sana, Bapak tidak akan mengajar kalian untuk cerai atau misalnya talak satu dan seterusnya. Ya, Bapak sengaja itu tidak Bapak berikan pelajarannya mengenai cerai dan segala macam di situ. Ya. Kemudian, anak kami yang perempuan lagi, tanggung jawabmu sebagai seorang istri, kewajibanmu sebagai seorang istri, hormat dan sopan kepada suami dan keluarganya. Artinya, sama hormatmu kepada orang tuamu, samalah hormatmu kepada mertuamu. Timbal balik, kalian juga yang anak perempuan harus menghormati amang burumu atau baumu, sebagaimana kau menghormati ayah dan ibumu di rumah tangga. Kemudian memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anak agar menjadi anak yang saleh. Ini sama-sama tanggung jawab kalian sebagai suami istri. Untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak agar menjadi anak yang saleh. Artinya, bagi anak-anak itu jangan dinampakkan seolah-olah ayah dan ibu tidak mau bertanggung jawab, tidak mau memelihara, tidak mau mengasuh dan mendidik anaknya agar anak itu menjadi anak yang saleh. Ingat, kalian sudah jadi suami istri, dalam memelihara dan mengasuh anak ini harus sama-sama. Artinya kewajiban yang tidak boleh diabaikan bagi kalian sebagai suami istri. Baik, inilah pelajaran kita yang terakhir di pertemuan ke-6 dan ke-7 tadi sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat kalian pahamkan. Dan kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan kepada Bapak lagi nanti. Tengok pelajaran kita, buka Facebook SMK Taruna Padang Simpulu, SMK Taruna Padang Sidimpuan, pelajaran PAI kelas 12. Kurang lebihnya itulah yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apalagi nanti yang kurang boleh tanyakan langsung kepada Bapak. Dan jangan malu bertanya, karena ini nanti kalian ke depan tanggung jawab sebagai seorang suami atau kewajiban sebagai seorang suami dan kewajiban sebagai seorang istri bisa kalian jalankan. Dan mudah-mudahan kalian semua nanti andainya sudah jadi ayah-ayah atau mama, jadi suami, jadi istri, usahakanlah tetap bertanggung jawab atau mampu memimpin rumah tangga kalian ke belakang hari. Kurang janggalnya, Bapak mohon maaf, Bapak sudahi.
dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.